saya berkata, nothing is broken, nothing is missing. Puji Tuhan. Semoga ini menjadi doa saya agar Anda tidak bosan karena 3 hari yang lalu saya ada bersama dengan Anda di ibadah raya. Dan di ibadah raya yang lalu saya berbicara soal injury time. Saya berbicara soal waktu yang tersisa. Nah, maaf ibu-ibu, itu adalah istilah sepak bola. Karena istilah sepak bola mengenal dengan normal time, 2 kali 45 menit. Kalau tidak ada pemenang, maka ada extra time, 2 kali 15 menit. Tetapi wasit akan menghitung yang namanya injury time. Injury time adalah waktu pengganti ketika dalam normal time atau extra time ada gangguan-gangguan. Dan kita belajar dari Simpson hari Minggu yang lalu, ketika normal time, Simpson melakukan kehendak Allah pada zamannya, ia memerintah 20 tahun lamanya dari Israel. Ternyata ada extra time, dan ada gangguan dari perempuan Gaza. Ada gangguan dari Delila. 5 menit terakhir, injury time dalam kehidupan Simpson. Dia menghormati waktu yang ada. Bahkan ketika dia hormati waktu, apa yang dia bunuhnya, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang 20 tahun dia bunuh. Itu sesuatu pewahyuan yang luar biasa, karena Hakim-Hakim 16 ditutup dengan bahwa ia memerintah 20 tahun lamanya. Banyak orang yang tidak detail, banyak orang yang tidak tidak cermat, yang selalu dicermati kesalahan Simpson, yang selalu dicermati kejatuhan Simpson. Seharusnya yang kita cermati kebangkitan daripada Simpson. Hari Minggu yang lalu saya terlalu berbicara soal kepriaan. Tapi malam hari ini khusus saya akan berbicara mengenai kewanitaan. Saya akan membahas dari 2 kitab yang tertulis dengan nama wanita. Dari 40 penulis Alkitab, 38 adalah pria. Tetapi hanya 2 kitab yang menuliskan mengenai wanita. Jadi saya coba ingin balance, Pak Timothy. Tenang, Bu Evelyn. Saya mencoba untuk seimbang. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai 2 kitab yang sangat wanita. Karena biasanya yang dibahas ada Yehezkiel, Daniel, Ezra, Nahum, Petrus, siapa lagi? Timotius. Tapi yang kita akan bahas malam hari ini yaitu adalah kitab Rut dan kitab Esther. Saya berikan judul, teman-teman yang biasa mencatat, ya benar, saya akan bantu Anda dengan slide. Judulnya adalah kebetulan. Kata kebetulan dalam Alkitab Bahasa Indonesia muncul 11 kali. Yang aneh, saudara, kata accidental tidak pernah muncul dalam King James. Coincidental juga tidak pernah muncul dalam King James. Saya tahu dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena kebetulan artinya adalah tidak disangka. Kebetulan artinya adalah tidak diduga. Kebetulan artinya adalah tidak diperkirakan. Biasanya ini sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sehingga Alkitab Bahasa Inggris tidak menganggap penting kata accidental. Tidak menganggap penting kata coincidental. Tetapi Alkitab Bahasa Indonesia menarik. 11 kali kata kebetulan. Saya tahu tidak kebetulan dalam Yesus, bahkan selembar rambut yang jatuh dalam kehidupan kita. Itu Tuhan tahu dan ada dalam kontrol Tuhan. Tenang Bapak Ibu, jangan tertipu. Saya baru saja cat rambut. Seharusnya ini putih semua. Gitu.
ini karena baru cat rambut, jadi kelihatannya semuanya hitam. Nah, saudaraku, semua adalah kendali Tuhan dan adalah kontrol Tuhan. Dan kita akan belajar, yuk langsung kita buka kitab Rut. Puji nama Tuhan. Kita akan buka kitab Rut. Ya, kitab Rut berkata, Rut ini kalau kita melihat Rut pasal yang pertama, kalau teman-teman membuka Alkitabnya tidak hanya tertuju kepada slide, mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya, bisa membuka Alkitab digital di handphonenya. Ternyata kitab Rut itu adalah perpanjangan waktu, extended time dari kitab Hakim-Hakim. Karena Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama demikian. Pada zaman para hakim memerintah, tetapi karena orang-orang yang tertulis dalam kitab Rut bukanlah seorang hakim, maka Alkitab memisahkan kitab Rut. Karena memang bukan berbicara soal hakim, tapi berbicara soal Naomi dan Elimelech, di mana mereka bersama dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, ketika Yudea kekeringan, ketika Yudea kelaparan, maka mereka harus pergi ke tanah Moab. Dalam perjanjian lama, yang namanya kelaparan atau kekeringan itu merupakan penghukuman dari Tuhan. Tetapi yang menarik di sini tidak ada doa sekalipun daripada Elimelech, tidak ada yang namanya doa daripada Naomi, apalagi daripada kedua putrinya. Tapi yang pasti, Rut pasal yang pertama, pada zaman para hakim, mereka melarikan diri ke Moab, ke tanah orang kafir. Alkitab berkata demikian. Dan berapa lama mereka ada di Moab? Mereka ada di Moab selama 10 tahun. Maka Mahlon menikahi perempuan Moab, namanya Orpa, dan Kilion menikahi perempuan Moab, perempuan kafir, namanya adalah Rut. Jadi paling sedikit perkawinan mereka kurang dari 10 tahun. Dan semua kita tahu ceritanya, Elimelech mati, wafat, Mahlon wafat, Kilion wafat, maka Naomi diperhadapkan, Orpa diperhadapkan, Rut diperhadapkan dengan sebuah nasib, di mana janda pada zaman itu adalah sesuatu yang tidak punya masa depan, maka Naomi berkeputusan untuk memilih. Saya mau kasih penegasan, untuk memilih kembali pulang ke Bethlehem. Bethlehem, Pak Tim juga pasti tahu artinya adalah rumah roti, house of bread. Beth itu adalah rumah, Lehem itu adalah roti. Maka ketika Naomi mengambil keputusan pulang kembali ke Bethlehem, saya bisa mengerti kalau Orpa tidak memilih ikut daripada ibu mertuanya ke Bethlehem. Saya bisa mengerti. Kenapa? Karena buat Orpa lebih baik dia ada di rumahnya, yaitu ada di Moab, karena dia adalah perempuan Moab. Tetapi yang menarik dengan Rut yaitu adalah dia memilih untuk mengikuti ibu mertuanya. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Naomi tidak memaksa Orpa. Kenapa? Karena Naomi tahu bahwa ketika Orpa akan dibawa ke Bethlehem, orang Yahudi tidak dengan mudah menikahi orang kafir. Tidak memudah untuk menikahi perempuan Moab. Kalau anak daripada Elimelech dan Rut daripada Naomi menikahi, itu bisa dimengerti karena mereka tinggal selama 10 tahun di Moab. Ternyata pilihan daripada Rut berdampak panjang. Yuk sama-sama kita akan lihat ayat yang kedua. Rut bertemu dengan Boas. Bagi yang tertarik boleh catat, dari Bethlehem lahir 3 raja. Yang pertama raja atas keluarga, Boas. Yang kedua, raja atas bangsa, yaitu adalah Daud. Dan
Yang ketiga, raja segala raja, yaitu adalah Yesus. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mencatat di live chat, untuk mencatat di chat, silahkan dicatat sekarang. Di Bethlehem lahir yang pertama, Boas, yaitu raja atas keluarga. Yang kedua, lahir di Bethlehem, raja atas bangsa, yaitu Daud. Silahkan diketik supaya teman-teman semua yang mengikuti dapat mengikutinya. Thank you, host daripada City of Love. Boas raja atas keluarga, Daud raja atas bangsa, Yesus raja di atas segala raja. Bethlehem sesuatu yang luar biasa. Tempat terkecil, Alkitab berkata. Terkecil. Tapi lahir raja demi raja di Bethlehem. Yuk kita lihat ayat yang ke-1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Dari kaum suaminya. Namanya adalah Boas. Arti Boas adalah cepat. Arti Boas adalah tanggap. Arti Boas dalam bahasa Ibrani adalah sigap. Itu arti daripada Boas. Ayat yang kedua bisa diperlihatkan. Maka Rut perempuan Moab itu perempuan kafir berkata kepada Naomi ketika itu mereka sudah ada di Bethlehem, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dari sini kita bisa belajar seorang Rut rajin. Bisa dicatat, seorang Rut rajin, seorang Rut aktif, seorang Rut penuh dengan inisiatif. Sekiranya Anda bisa chat, siapa Rut? Seorang yang aktif, seorang yang berinisiatif, seorang yang rajin. Padahal dia bisa saja berleha-leha. Dia bisa saja santai di rumah. Dan betapa banyak hari ini di pandemi. Karena banyak waktu. Engkewe loba waktu iya. Doa engkewe. Mau doain orang engkewe babari lah. Loba keneh waktu. Saat teduh nanti saja saat teduh. Gampang saat teduh. Masih pagi, masih siang, masih sore, masih malam. Nanti kita punya waktu. Berbeda dengan Rut ketika itu. Dia perempuan kafir. Dia berkata, biarkanlah aku pergi. Menarik. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Menarik. Nah, yuk sama-sama kita akan lihat ayat yang ketiga. Pergilah Rut dan sampai ke ladang. Dia nggak tahu di ladang itu milik siapa. Karena di Bethlehem banyak ladang. Saya ingin Anda nostalgia sedikit pada jemaat Tuhan yang mungkin sekali atau dua kali ke Bethlehem. Di sebelahnya ada Bet Sahur. Baru di sebelahnya ada yang namanya Boas Field. Ada coffee shop yang cukup enak di sebelah daripada Bethlehem, yaitu adalah Boas Field Coffee. Saya selalu minum di sana. Selagi grup masuk ke dalam yaitu tempat situs, ada Boas Field di belakang daripada Bethlehem. Ternyata Rut tidak tahu bahwa itu adalah milik daripada Boas. Karena ayatnya dengan jelas berkata, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jelas ayatnya berkata, kebetulan, tidak diduga. Jelas ayatnya berkata, tidak disangka. Jelas ayatnya berkata, tidak diperkirakan bahwa Rut ada di tanah milik Boas. Dari begitu banyak ladang, ternyata dia pagi hari itu dibawa Tuhan, diarahkan Tuhan ke Boas Field. Nanti satu kali kelak, setelah pandemi, menggunakan vaksin, Israel kembali membuka untuk penziarah.
Kristen dari seluruh dunia. Saya berdoa supaya Pak Timothy jalan-jalan. Pertama keluar negeri ke Israel. Tolong ajak saya, Pak. Nanti kita akan lihat Boaz Field. Kebetulan ternyata Ruth ada di tanah milik Boaz yang berasal dari Elimelech. Saya begitu yakin bahwa ini bukan sekedar kebetulan. Ini bukan sekedar accidental. Ini bukan sekedar coincidental. Itu saya yakini. Perhatikan, ada satu slide yang saya persiapkan untuk semua Anda. Hal besar dalam hidup kita tidak akan terjadi secara kebetulan. Karena kebetulan demi kebetulan akan terjadi karena pilihan. Itu penting. Bagi teman-teman yang mau chat, silakan sambil baca. Setiap 59 devices mengimani apa yang saya sampaikan malam hari ini. Bahwa kebetulan-kebetulan dalam hidupku. Itu bukan terjadi secara tidak disengaja. Tidak diperkirakan, tidak diduga. Tapi karena sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Karena Naomi memilih untuk kembali pulang ke Bethlehem. Kenapa? Karena Ruth memilih untuk mengikuti ibu mertuanya. Karena Ruth memilih untuk tidak santai, untuk tidak malas, untuk tidak pasif. Ruth memilih untuk aktif pilihan. Yang oleh karena perkawinan mereka, apa yang terjadi? Lahir Obed, lahir Isai, lahir Daud, lahir Yesus, dan menjadi juru selamat untuk Anda dan saya. Hanya karena sebuah kebetulan. Jangan pernah remehkan kebetulan. Tolong 64 semua peserta katakan dan chat amin. Saya tunggu Anda sambil saya mau minum. Thank you. Ada Pak Agus ternyata. Ada Ibu Seli, ada Pak Handa, Kak Nuhun, Kang Kumahadama. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kebetulan lahir dari pilihan. Ya, dari pilihan. Ketika Anda memilih yang ilahi, maka yang ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Padahal itu cuma kebetulan. Ayatnya berkata demikian. Ya, kebetulan lahir dari pilihan. Nah, tadi ada slide yang kedua kalau tidak salah, punten host, bahwa ketika terjadi banyaknya pilihan dalam kehidupan kita, sebelum ini Kang, punten, orang pandai akan mencari pola. Orang pandai ketika ditemukan kebetulan. Ilmuwan akan mengatakan bahwa itu sebuah pola. Tapi orang bebal, ketika kebetulan terus terjadi, itu akan hanya mencari alasan. Saya berdoa, semua teman, sahabat, 64 partisipan, 64 devices malam hari ini, berkata bahwa sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, ketika kebetulan terjadi, hanya untuk mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu penting. Karena saya minta maaf di pandemi ini, bagaimanapun juga, banyak orang yang oleh karena kebetulan mencari alasan. Kebetulan pandemi, puji Tuhan, nggak usah melayani, nggak usah mendoakan orang. Cari alasan. Kenapa nggak mendoakan orang? Karena pandemi. Kenapa tidak melayani orang? Karena pandemi. Padahal ada banyak kebetulan yang Tuhan izinkan untuk kita mendoakan. Saya berdoa malam hari ini. Semua kita bangkit.
ketika kebetulan-kebetulan terjadi dalam kehidupan kita, kita memilih untuk mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bisa dikembalikan kepada hal besar, bisa dikembalikan kepada slide hal besar. Ini penting, jarang dibahas di gereja, jarang dibahas oleh para hamba Tuhan. Satu kata soal kebetulan. Saya ingin saksikan dalam hidup saya. Setelah saya berkuliah di Trisakti, Universitas ini, nggak selesai betul karena kebanyakan mabok. Tapi sebelum selesai, dan karena nggak selesai, maka apa yang terjadi? Saya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, yaitu financial services, financial consultant, di sekitar Menteng, tepatnya di Jalan Sunda, tepatnya di pinggir Sarinah Tamrin. Sebagai marketing officer muda ketika itu, saya sangat bersemangat, dan pagi hari ketika saya bekerja, saya berkata kepada sekretaris kantor, saya akan mengunjungi satu perusahaan yang menjadi klien awal saya, sebuah bank yang sekarang sudah tidak ada, Bank Subendra. Di sekitar ada Semanggi, tepatnya di sebelah hotel naon kata teh anu aya di Semanggi teh. Dan apa yang terjadi ketika saya sampai di sekretariat, mereka berkata, "Sorry Riza, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan yang kamu bisa pakai untuk kamu pergi ke sana." Saudaraku, sekretariat berkata, "Apakah kamu bisa tunda?" Saya bohong ketika itu. Dan saya berkata bahwa saya tidak bisa tunda. Dan apa yang terjadi? Akhirnya diberikanlah solusi bahwa ibu sekretariat berkata, "Riza, tenang, ini ada satu marketing officer yang lain akan ke Bendungan Hilir. Kamu numpang saja ke mobil itu. Nanti setelah namanya Pak Sugito itu memberikan dokumen kepada klien yang ada di Bendungan Hilir, nanti kamu diantar ke Semanggi. Toh sudah dekat." Saya pikir masuk akal. Pak Sugito sudah almarhum, tapi karena sama-sama orang Bandung, saya selalu sangat dekat dengan Pak Sugito. Dan saya berkata, "Oke, saya mau mengikuti Pak Sugito untuk saya bisa ke klien saya." Dan ketika sampai di Bendungan Hilir, saya tidak pernah bisa lupa, Pak Sugito bilang begini, "Riza, cicing di mobil, dan saya nganterkeun dokumen hiji wungkul di tanda tanganan, engke saya rek balik deui ka mobil. Tenang, jangan sedih, saya akan terjemahkan." Pak Sugito berkata, "Kamu tunggu di mobil, jangan kemana-mana, nggak bakal lebih daripada 3 menit. Tidak lebih daripada 3 menit, saya cuma mau antar dokumen. Nanti sudah diterima, ada tanda terima, saya akan langsung kembali ke mobil. Kita akan ke Semanggi." Nggak tahu kenapa setelah Pak Sugito turun, kok rasanya ketika dalam posisi mobil berhenti, itu freon AC rasanya panas. Dan saya berkeputusan untuk memilih mematikan itu yang namanya mobil. Saya memutuskan untuk memilih mengikuti Pak Sugito masuk ke kantor yang ada di Bendungan Hilir. Dan ketika saya mengikuti langkah Pak Sugito, apa yang terjadi? Ternyata yang menerima dokumen daripada Pak Sugito yaitu adalah Elsa. Gitu ceritanya. Dan saya berkata kepada Pak Sugito, "Eueuh, ieu awewe mani geulis kieu, moal aya di kampung nu siga kieu teh. Eueuh." Saya berkata, "Ini perempuan cantiknya luar biasa. Nggak ada yang seperti ini." Pak Sugito bilang begini, "Saya aja cuman nganter dokumen biasanya pakai kurir, sengaja saya sendiri. Daripada sumpek di kantor, saya antar supaya ketemu Elsa." Gitu ceritanya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya ketemu dengan Elsa, saya berkata, "Minta nomor teleponnya dong." Saya telepon, tidak diangkat. Saya kasih lunchbox, dibuang. Saya kasih yang namanya setangkai bunga, dihempaskan.
Tetapi usaha dan upaya Muhammad Riza Solihin akhirnya berbuah, dan apa yang terjadi? Elsa jatuh cinta. Tapi Elsa berkata, bukan saya yang jadi Kedar, tapi Riza yang harus jadi Kristen. Dan akhirnya saya memilih demikian. Apakah kebetulan saya ketemu dengan Elsa? Ya, kebetulan. Apakah kebetulan saya ketika itu tidak ada mobil inventaris lain yang bisa saya gunakan? Iya, kebetulan. Apakah saya kebetulan bersama dengan Pak Gito ke Bendungan Hilir? Iya, itu kebetulan. Percaya saya. Karena nggak mungkin marketing officer datang ke kantor yang mana tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Apakah kebetulan saya mematikan mobil dan mengikuti Pak Sugito? Saudaraku, hal besar dalam kehidupan kita, yang ilahi, yang surgawi, akan terjadi memilih untuk berdoa, memilih untuk komitmen, memilih untuk ikut menara doa. Selagi ada waktu, hargai waktu, hormati waktu. Nanti Anda akan temukan pilihan-pilihan, dan Anda akan temukan kebetulan-kebetulan yang ilahi dalam kehidupan kita. Sekarang, cek. Sebelum kita masuk ke kitab Rut, sebelum kita masuk ke kitab Esther, sekarang semua siap dengan chat? Sekarang ketik, saya memilih untuk memikirkan perkara-perkara ilahi, maka saya akan temukan kebetulan-kebetulan surgawi. Nah, karena nggak ada di slide, semua tolong chat. Saya memilih untuk melakukan hal-hal ilahi, dan saya akan temukan kebetulan-kebetulan surgawi dalam kehidupan saya. Yang mana sehelai rambut jatuh, itu Tuhan tetap dalam kontrolnya. Kalau kita memikirkan perkara ilahi, kita tahu bahwa itu adalah Tuhan. Bahwa itu jalannya Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Itu adalah mukjizat daripada Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Johnson, terima kasih Pak Handaka, terima kasih Ibu Liang, terima kasih Pak Abraham, Ibu Nia, nuhun pisan, kumaha damang Pak Agus, kamana wae Pak Agus teh. Puji Tuhan. Kelvin, apa kabar? Puji nama Tuhan. Jadi kita akan tutup, yuk sama-sama di bagian kitab Esther. Puji nama Tuhan. Semua diberkati malam hari ini. Saya harap semua mendapatkan sesuatu kedalaman yang membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Oke. Esther, mana Ibu Esther teh? Sekedap, kalem. Kita akan lihat kitab Esther. Ya, kita akan bahas Esther pasal yang ke-6. Betul. Tetapi minta maaf, sebelum pasal yang ke-6 kita akan bahas Esther dari pasal yang pertama. Mungkin ada berkata, Pak, panjang teuing. Teu nanaon panjang teuing oge. Yang penting kita bisa dapati pembelajaran hebat. Esther pertama, perikopnya Ratu Wasti dibuang. Kenapa? Karena Ahasuerus yang menguasai Persia sampai Media, ada karena satu dan lain hal rapat. Tapi di tengah-tengah rapat dengan para raja-raja, dia pesta. Dan ketika dia pesta, dia panggil Ratu Wasti untuk diperlihatkan betapa cantiknya Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti ditolak. Dipecat. Langsung saja Esther pasal yang kedua. Esther diangkat jadi ratu karena raja sedemikian rupa kesepian, maka orang-orang di circle-nya berkata, cari ratu yang lain. Dan Alkitab dengan jelas berkata, beauty contest pertama di muka bumi. Tidak ada beauty contest sebelum kitab Esther. Ini adalah beauty contest pertama di muka bumi. Dan ini adalah beauty contest yang jahat sebetulnya para ibu-ibu. Betul, jahat. Kenapa? Karena bukan hanya
Orang-orang dipilih tapi ditiduri oleh Ahasuerus. Alkitab berkata demikian, dibawa ke tirai untuk dicobai. Dan Esther salah satu daripada Hadasa, salah satu daripada yang mengikuti beauty contest. Setelah 6 bulan menggunakan minyak mur, menggunakan minyak yang lain, apa yang terjadi? Akhirnya Esther, Hadasa menang kontes. Itu saya persingkat di Esther pasal yang kedua. Tapi di Esther pasal yang kedua, Mordekai mendapati bau busuk konspirasi bahwa orang-orang yang di sekitar daripada Ahasuerus akan menghapuskan bangsa Yahudi. Itu Esther pasal yang kedua. Esther pasal yang ketiga, apa yang terjadi? Haman, orang Agag itu, Alkitab berkata demikian. Orang Agag itu harus diperhatikan. Ketika Mordekai tidak menyembah, maka Haman sedemikian rupa marah. Semua orang berkata demikian. Maaf, sebetulnya ada sejarah latar belakang. Bagi yang tertarik saja boleh catat. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ketika Tuhan memilih Saul, Tuhan berkata kepada Saul, hapuskan Amalek. Yang ternyata ketika itu rajanya adalah Agag. Tapi semua kita tahu, Saul tidak membunuh Agag. Semua kita tahu, harta benda, tambun yang bagus tidak dihapuskan oleh yang namanya Saul. Akhirnya dideteksi oleh Samuel. Apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas berkata, karena engkau, Saul tidak membunuh Agag, maka Samuel mencincang Agag. Alkitab berkata demikian. Menurut saya bukannya sekedar Mordekai tidak menyembah. Bukannya sekedar Mordekai tidak bersujud. Tapi ada sejarah latar belakang. Ada sejarah kepahitan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, Haman itu adalah orang Agag. Ketika segala sesuatu yang di belakang kita tidak dibereskan, itu bisa berdampak luar biasa. Bukan sekedar Mordekai tidak menyembah. Maaf. Bukan sekedar Mordekai tidak sujud. Maaf. Tapi ada sejarah latar belakang. Dan saya berdoa. Kita menghormati waktu yang ada. Kita ada pada injury time. Biarlah semua yang di belakang kita, semua kita tinggalkan. Dan kita memasuki waktu yang baru. The year of integrity. Kita sungguh bersih tangannya. Kita sungguh bersih hati kita. Dan semua latar belakang masa lalu kita hapuskan dalam nama Yesus. Itu Esther pasal yang ketiga. Esther pasal yang keempat, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi yang akhirnya direspon oleh Ratu Esther. Lahirlah puasa Esther, itu adalah Esther pasal yang keempat. Esther yang kelima, dia berdoa puasa untuk menghadap raja. Karena pada zaman itu hanya raja yang punya hak untuk memanggil seseorang. Seseorang tidak punya hak termasuk ratu untuk menghadap. Tapi karena doa dan puasa, maka akhirnya Esther berhasil menghadap raja. Nah, kita sampai pada konteks bagian yang terakhir malam hari ini. Semuanya oke? Pak Timothy oke? Bu Evelyn oke? Oke semuanya. Kita cuma belajar soal kebetulan. Yuk sama-sama. Mordekai dihormati. Karena Mordekai dihormati, dia punya hak suara. Karena Mordekai dihormati, punya hak suara. Perhatikan ayat yang ke-1 saja. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda, bertitahlah raja untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Jadi si raja itu bisa sare, nu katain kunaon. Stres kah? Nu katain kunaon. Loba teuing harta kah? Nu katain kunaon. Saya nggak ngerti kenapa dia nggak bisa tidur. Saya nggak tahu. Tapi Alkitab bilang begitu. Saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa tidur, kurang olahraga kah, kurang main sepeda kah, kurang buang karbohidrat kah, saya tidak tahu.
Tapi Alkitab berkata dia tidak bisa tidur. Karena dia tidak bisa tidur, apa yang terjadi? Dia bertitah supaya dibacakan buku catatan sejarah di hadapan raja. Ayat yang kedua, ternyata didapati. Perhatikan, di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Jadi cuman karena nggak bisa tidur. Bukankah ini kebetulan? Tolong katakan ya. Bukankah ini adalah kebetulan? Kebetulan raja nggak bisa tidur. Dia baca. Ternyata bukunya adalah mengenai jasa Mordekai. Di mana ternyata ada dua orang yang pernah berikhtiar membunuh Ahasveros. Dan Ahasveros terlindungi karena Mordekai melaporkan. Coba kalau dia tidur, dia nggak bakal baca itu yang namanya buku sejarah. Hebatnya luar biasa dari sebuah kebetulan. Ini penting. Hebatnya sebuah kebetulan. Ayat yang ketiga. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada raja yang baca sejarah itu, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Akhirnya raja punya hutang nyawa kepada Mordekai. Cuma karena kebetulan nggak bisa tidur. Jadi kalau Anda kebetulan nanti malam nggak bisa tidur, itu sesuatu tanda yang baik. Itu sesuatu tanda dari Tuhan yang luar biasa. Doa nyembah, doamu bakal dijawab Tuhan. Katakan amin. Tinggal 54 devices yang bertahan, masih 66 devices yang bertahan. Tidur berarti saya berdoa dan doa saya dijawab Tuhan. Itu dahsyat. Saya semangat banget di Pak Timothy ini. Beneran saya semangat banget. Ternyata segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kalau kita kebetulan ada pada zaman pandemi ini, tidak kebetulan. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin ada mengeluh, usaha susah, komisi susah, bisnis susah, proyek susah. Tidak kebetulan supaya kita bisa berdoa. Doa Anda dijawab, jadi berkat bagi banyak orang. Tolong, belum semua dari 66 katakan amin. Saya tunggu Anda sambil saya minum. Katakan amin. Dan didapati ketika Baginda belum kasih hadiah. Baginda belum anugerahkan sesuatu apapun. Perhatikan ayat yang keempat, dahsyat. Perhatikan ayat yang keempat. Saya senang pandemi ini bisa belajar Alkitab lebih tajam. Maka bertanyalah raja, siapakah itu? Ada di pelataran pada waktu itu Haman. Baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai. Bayangkan, akan menyulakan, akan memancang Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Tapi ayat yang kelima, masih ada ayat yang kelima? Nggak ada. Nggak ada, Pastor. Oke, enggak apa-apa. Semua yang baca Alkitab pasti ada ayat yang kelima di Alkitab Anda. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Ahasveros tanya sama Mordekai. Dia tanya sama Haman. Kalau ada orang yang menyelamatkan nyawa saya, apa yang selayaknya saya bisa berikan untuk orang itu? Dipikir oleh Haman buat dia, bukan buat Mordekai. Luar biasa. Luar biasa. Hanya karena kebetulan nggak bisa tidur.
Luar biasa. Dipikir pertanyaan itu untuk dia, tapi sebetulnya untuk musuhnya. Sesuatu dijungkir balikan hanya oleh karena sebuah kebetulan. Nah, nuhun juragan. Ayat yang kelima, lalu jawab biduanda raja kepada baginda, itulah Haman yang berdiri di pelataran. Maka raja suruhlah dia masuk. Ayat yang ke-6, setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan pada orang yang berkenan menghormati? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih kepadaku? Dia pikir untuk dia. Dia pikir untuk Haman. Dia pikir raja akan memberikan yang terbaik untuk Haman. Ternyata ketika Haman berkata, berikan kuda, berikan mahkota. Ternyata bukan untuk Haman. Ternyata untuk Mordekai. Siapa yang setuju dengan saya? Jangan pernah remehkan kebetulan. Kebetulan raja nggak bisa tidur. Dahsyat. Tolong catat di chat. Kalau nggak bisa tidur bukan kebetulan. Tolong di chat. Kalau nggak bisa tidur bukan kebetulan. Luar biasa nih khotbah. Pak Tim, ini saya belum khotbahkan di mana-mana, Pak Tim. Saya harus khotbahkan ini di mana-mana, Pak Tim. Cuma karena nggak bisa tidur. Tapi bangsa diselamatkan. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Tolong perhatikan. Kalau bangsa Israel dimusnahkan ketika Yesus tidak lahir. Saya ulangi sekali lagi. Kalau bangsa Israel, bangsa Yahudi, dimusnahkan, tidak ada Yesus. Kenapa? Karena Yesus orang Yahudi. Iya nggak sih? Buat apa ada Yesus? Nggak ada orang Yahudi. Nggak mungkin orang Sunda. Yesus orang Sunda atau ngaranna kalian Yesus atau Kang Yesus ngaranna. Luar biasa. Tolong perhatikan, memusnahkan Israel berarti memusnahkan Tuhan. Ini penting. Memusnahkan gereja berarti memusnahkan Tuhan. Ini penting. Slide yang terakhir, saya tutup di sini. Saya tutup di sini slide yang terakhir. Kadang apa yang kita sebut sebagai kebetulan sebenarnya merupakan buah dari kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Dan itu yang terjadi pada Mordekai. Dahsyat. Silakan di-capture teman-teman. Silakan di-capture kalau IG story. Tolong mention namaku ya. Supaya rame lah IG story-ku. Saya pasti mention nama Anda. Puji nama Tuhan, yang kita sebut sebagai kebetulan sebenarnya bukan merupakan buah dari kebaikan. Sebenarnya merupakan buah dari kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Yuk terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, teman-teman. Sahabat-sahabat. Kita akan temukan kebetulan-kebetulan. Dan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Amin.